Kegelangan Yesus kempak manusia, daskan di bata engkalania. Kegelangan nama rekaman banta, adisi pakelah pedahna. Min si kelengan kita krina, bagi pedahkan Yesus pas pustaka. Sabab nakai si pindo bas kelarna, ibre di bataman bantah. Ngasamkan kesanggin kepeia, gelah terkeling kita manusia. Dage dalankan sini pedak kena, keempat teman tai segia. Min si kelengan kita krina, bagi pedakan Yesus bas pustaka. Sebab nakai si pindo bas kelarna, ibre di bataman mantap. Bas paksa kita neken kekelangan, olah min si ban cedakan pataman. Erban mehuli olarahan ahan, lah kedamen jujurkan Tuhan. Min si kelengan kita krina, bagi pedahkan Yesus bas pustaka. Sabab nakai si pindo bas kelarna, ibe di bataman bantah. Shalom mangkrin orang tua kami Mambre. Kembali kita hari ini merenungkan kembali perenungan firman Tuhan yang terambil di dalam Kuan-Kuanan pertama ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kuan-Kuanan pertama ayat pertama hingga ayat yang ke-7 itu terambil di dalam bimbingan PA Mambrita di halaman 26, yaitu tentang teknologi informasi, manfaatnya dan tujuannya. Maka mari bersama-sama membuka Pustaka Sibadiata dari Kuan-Kuanan Tahte Amsal pertama ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Di jenda dikatakan, endama pengajaran Salomo anak Daud raja Israel. Tujuanna menampati kalak gelah pentar dengan melakukan pengajaran sing huli. Janah ngantusi rangan sing bagus artina. Ia jar kena kalak maka geluh pentar. Bujur adil dengan benar. Ia jar kena kalak si lengah pengalaman belah cerdik. Kalak sing muda gelah pantas dengan pentar. Pengajaran enda banci nambahi pemeteh kalak pentar. Janah kalak singgo mengganjang sekolah nape banci erlajar injenari. Lalu bagi banci bagus isi patina, arti si terbuni ibas pengajaran enda. Janah itehna jawab persoalan-persoalan si ibre kan kalak pentar. Gunan datang pemeteh si penana, sila banci la lit ibas kala ema Muhammad dengan kemalangan man Tuhan. Kala lengah yang git perdiatekan kepentaran dengan la yang git aromaja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam
lebih dalam lagi dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita menyatukan hati kita, menyeluruhkan seluruhnya kepada Tuhan. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya hari ini, kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersama-sama terkhususnya PA Mambre, orang tua kami Mambre, tidak henti-hentinya untuk menyatakan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun virus corona sedang mengintai kehidupan kami, tapi kami tidak henti-hentinya untuk bersemangat merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajari kami Bapa, untuk kami mengerti arti firman Tuhan dan menjadi pedoman, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai Mambre di GBKP Runggun Bandar Lampung ini Bapa. Ajar kami, berikan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa mengerti arti firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Shalom Joshua, Mankrina, orang tua kami Mambre. Tidak terasa sekarang sudah mau memasuki bulan April. Ya, bulan April. Sudah 2 kali bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui video renungan firman Tuhan. Maka tetap kita toto masyarakat Indonesia untuk mereka mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah dan menghentikan penyebaran virus corona. Maka agenda tidak henti-hentinya kita juga bersemangat, meskipun saat ini virus corona sedang mengintai seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya kita di Runggun GBKP Bandar Lampung ini, tetapi jangan menjadi halangan kita untuk tidak semangat dalam memberitakan ataupun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka terus bersemangat, karena ini salah satu manfaat dan tujuan teknologi informasi ini, untuk kita merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan meskipun virus corona sedang mengintai kita, ketakutan, kewaspadaan menghantui kita. Tetapi kita ingat bahwa ketika firman Tuhan ada dalam kita pasti tidak takut untuk menghadapi setiap situasi yang ada di dunia ini. Maka kembali kita dalam perenungan firman Tuhan. PA Mambreta terambil dalam Konkuanen tadi, ataupun Amsal pertama hingga ayat pertama hingga yang ke-7. Temata agenda erlajar gelah pentar. Erlajar gelah pentar, yaitu teknologi informasi, manfaatnya dan tujuannya. Tujuannya pertama, si pemenang meteh maka kemalangan mandibata pengasuh kita geluh pentar, bujur adil ras benar. Si kedua kan meteh pentingna erlajar karena pengelolaan informasi ras teknologi informasi, ras make kencan guna kemuliaan di bata. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita melihat bahwa zaman enda sudah begitu melesat, bagaimana teknologi informasi kita dapatkan begitu mudahnya. Maka dalam Konkuanen entah pe Amsal, artinya ucapan orang bijak, ataupun dalam bahasa Ibraninya Misyel ataupun Masyal, yang artinya ucapan orang bijak. Perumpamaan atau peribahasa berhikmat si ituliskan Raja Salomo. Judul ogenta ibas pustaka si badia nina. Tujuan pengajaran enda ibas terjemahan LAI atau terjemahan baru. Tujuan Amsal ini jana ibas terjemahannya adalah nilai petuah-petuah Salomo.
Tujuan pengajaran-pengajaran Salomo dikutkan ayat si peduakan ras si petelukan Nina guna nampati kalak gelah pentar melakukan pengajaran si mahuli ngantusi ranan si bagus artina ngajarkan geluh pentar bujur adil ras benar. Tujuannya ialah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana dan tahu tata tertib hidup serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti di dalamnya. Mengajarkan bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Orang tua kami Mambre yang dikasihi Tuhan, dirikutkan terjemahan baru yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Tujuan kitab Amsal ini adalah untuk memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak. Mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, adil, dan kejujuran. Ibas ayat peduakan ras ayat si petulukan sehingga orang yang tidak berpengalaman menjadi orang bijak. Yang kedua, kaum muda memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan dan orang bijak menjadi lebih bijak lagi. Orang tua kami Mambre yang dikasih Tuhan guna datkan kerina si jadi tujuan idatas nina ayat si 7 si pemenana sila banci lit ibas kita memahamat dengan kemalangan mantuan git ngargai tapi perdiatekan kepentaran jangan git elajar ras iajari. Ibas terjemahan bahasa Indonesia yaitu harus mempunyai rasa hormat. Harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Menghargai imat dan mau diajar. Kalau zaman sekarang banyak sekali orang yang istilahnya hanya mau mengajar tapi tidak mau diajar. Banyak sekali orang maunya hanya pendapat saya yang harus dijalankan, pendapat orang lain tidak boleh dijalankan. Itu adalah suatu orang yang tidak mempunyai kebijaksanaan, tidak mempunyai keadilan. Maka ia harus mengokohkan dirinya, harus pendapat saya. Saya nggak mau diajar, saya maunya mengajar. Seperti itulah tabiat sekarang manusia. Maka kita kerina orang tua kami Mambre harus mempunyai rasa hormat, dan takut kepada Tuhan, menghargai hikmat, menghargai pendapat orang lain, menghargai orang. Ketika ada orang yang memberikan pendapat kepada kita, kita hargai pendapatnya. Jangan mau hanya kita mengajari dia, tetapi kita tidak mau diajarkan, tidak mau diajari. Orang tua kami Mambre yang dikasihi Tuhan, tema khusus ibas peata sendah elajar gelah pentar. Elajar gelah pentar. Itu tema umum teknologi informasi manfaat ras tujuanna
Lalu tujuan gelah si pemenang mambre kam krin orang tua kami mambre meteh maka kemalangan mandi bata pengasuh mambre geluh pentar bujur adil ras benar. Si peduakan gelah mambre meteh penting nak belajar karena pengelolaan informasi dan TI teknologi informasi ras make kenca guna kemuliaan di bata. Karena tujuan si pemenang akap kami krina kita go mengaminkan maka kemalangan mandi bata pengasuh kita geluh pentar bujur adil ras benar. Cuma akap kami rikutkan ogen tasenda perlu kasih tambahi labo terjeng kemalangan mandi bata. Tapi harus lit ibas dirinta kini nginggitan guna ngergai entah memperdiatekan kepentaran. Jangan git kita belajar. Jangan git kita belajar ras ia jari. Belajar sampai tua pun krina manusia terus belajar. Meskipun di dalam pekerjaan itu pun tetap belajar. Jadi tidak ada henti-hentinya kita belajar di dalam dunia ini. Bagaimana kita mengetahui sesuatu hal kalau tidak kita belajar? Bagaimana kita tidak mengetahui keadaan sekarang kalau kita tidak belajar? Bagaimana untuk menghadapi setiap situasi saat ini? Itu kan semua namanya belajar. Bukan hanya di waktu duduk di sekolah SD, SMP, SMA ataupun di mahasiswa. Bukan hanya itu belajar. Selepas dari itu pun tetap belajar. Pendeta, meskipun udah pendeta, ia pun belajar. Vikaris, detaser, EP belajar. Gelah kai, gelah ia pentar. Gelah ia mengerti apa-apa saja yang harus dipelajari, apa-apa saja yang harus diperbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka semua jabatan presiden ia pun belajar bagaimana dia bisa mengurus bangsa Indonesia terkhususnya. Apalagi sekarang dia belajar bagaimana untuk bisa masyarakat itu mematuhi peraturan pemerintah untuk mencegah virus corona. Itu pun belajar. Presiden Jokowi, Presiden Indonesia itu pun belajar, terus belajar. Gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, semua belajar. Tak ada inti-intinya untuk belajar. Sampai tua, sampai lansia pun EP belajar. Gelah kai, gelah pentar. Karena manusia adalah manusia yang mempunyai pemikiran terbatas. Maka kita terus belajar. Seperti yang saya bilang, pendeta, vikaris, detaser, EP belajar, saling memberikan motivasi, saling memberikan suatu perbuatan bagaimana caranya untuk mengurus suatu jemaat, bagaimana memberikan pelayanan terbaik di rumah Tuhan, di gereja. EP belajar. Maka kampe orang tua kami mambre maulah untuk belajar.
Jangan mau hanya diajari. Jangan mau hanya kita mengajari, tetapi kita tidak mau memberikan keadilan dalam hidup ini. Orang tua kami Mamre yang dikasihi Tuhan, tujuan penungkunenna apakah nggolit ibas dirinta karakter perkemalangan mendibata kini nginggiten ngergai ataupun memperdiatekan kepentaran kini nginggiten guna relajar ras kini teruken ukur guna ia jari kini nginggiten guna relajar ras kini teruken ukur guna ia jari. Mari raduras si evaluasi dirinta terlebih dahulu. Jangan mau mengevaluasi diri orang, tetapi diri kita pun tidak dievaluasi. Lajar kita. Kampe orang tua kami Mamre lajar kamkrina. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang begitu belajar langsung pintar. Tidak ada. Maka mengevaluasi diri entah. Jangan menilai orang itu gampang. Jangan mengevaluasi diri orang itu gampang. Tetapi mengevaluasi diri kita berat kalau. Maka ijenda ipesengiti kita. Uga carana kita mengevaluasi diri kita terlebih dahulu, baru mengevaluasi diri orang lain. Maka tujuan si peduaken karena pengelolaan informasi atau entah teknologi informasi TI ras make kencang guna kemuliaan di bata. Akap kami enda merupakan output ibas tujuan si pemenanari. Wujud konkret geluh pentar bujur adil ras benar. Salah sadana mengelola teknologi informasi. Alu kita pentar, alu kita bujur, alu kita adil ras benar guna kemuliaan di bata. Mengelola teknologi informasi alu pentar umpamana lid ibas kita sifat kritis. Baik ibas kita melakukan informasi, bagi ibas kita menyebarkan informasi. Mengelola teknologi informasi alu bujur umpamana la kita git ibayar guna menyebarkan informasi sila mahuli. Mengelola teknologi informasi alu adil umpamana kepentingan tak ibas kita menyebarkan informasi guna membela kaum yang lemah. Mengelola teknologi informasi alu benar umpamana si ikutkan undang-undang si berlaku ibas negaranta ibas pengelolaan teknologi informasi. Banci si diskusikan terdauhan bentuk-bentuk konkret kai nari si banci si bahan kita baik secara pribadi bagi berkelompok ibas pengelolaan teknologi informasi hendak bila kita banci mengelola teknologi informasi lalu kita pentar bujur adil ras benar. Maka marilah memakai setiap teknologi informasi ini karena kita melihat teknologi informasi sekarang begitu canggihnya, apalagi ini teknologi informasi tahun ke tahun mempunyai peningkatan yang sangat drastis.
Ya maka aku pernah melihat di berita bagaimana teknologi informasi ini sangat berkembang pesat. Sampai-sampai manusia nggak ganti dengan teknologi informasi. Teknologi informasi bukan hanya Android, TV, radio, bukan hanya itu, tetapi salah satunya adalah pembentukan robot. Di negara-negara di luar Indonesia sudah memakai tenaga robot, tidak lagi memakai tenaga Indonesia. Begitulah bagaimana perkembangan teknologi ini begitu pesat. Sampai-sampai bisa terkikis tenaga manusia digantikan oleh tenaga teknologi ini tadi. Maka kita harus pintar memakai teknologi informasi ini. Jangan menjadi suatu wadah kita kemalasan, menjadi malas kita melakukan suatu hal, malas kita bergerak, malas kita keluar dari rumah. Kalau sekarang ya dianjurkan untuk kita di rumah saja. Tapi selepas itu nanti jangan suatu teknologi informasi ini menjadi suatu kemalasan kita, menjadi wadah kita menjadi malas. Sedikit-sedikit nanti mesen makanan, pesan GoFood. Mau ngirim sesuatu, pesan GoSend. Mau pergi kemana, pakai ojek online, ojol. Kita harus pintar. Maka temata agenda, tema berita, elajar kita gelah pintar. Tidak ada orang yang pintar tanpa belajar. Tidak ada. Belajar bukan hanya dalam buku, pengalaman hidup. Di mana kita berada, kita belajar. Belajar kondisi, belajar situasi di contohnya Bandar Lampung Endah. Belajar kita bagaimana kita menyikapi masyarakat suku Lampung misalnya. Belajar kita biar kita mengetahui, oh ternyata masyarakat Lampung ini berbeda dengan masyarakat Karo. Suku Lampung ini berbeda sifatnya dengan suku Karo. Maka jangan kita samakan suku Karo, kita perbuat juga di suku Lampung. Kita belajar menghargai suku mereka dan mereka pun menghargai suku Karo. Belajar kita. Maka teknologi informasi lah jadi alasan untuk malas-malasan. Ya kalau sekali-sekali banci kita memesan GoFood. Entah sekali-sekali banci kita mesen ojek online, ojol. Tapi jangan terus-menerus. Akan terbiasa dengan teknologi informasi ini. Bukan menjadi teknologi informasi ini menjadi kehidupan menjadi lebih baik, tetapi menjadi kehidupan orang yang malas untuk pergi kemana-mana ataupun berbuat apa-apa sudah malas. Maka tidak heran tenaga robot sudah dipakai di negara luar Indonesia untuk menggantikan tenaga manusia. Maka ini jangan sempat terjadi. Takutnya nanti pemain ataupun khotbah di mimbar seperti itu digantikan oleh robot. Maka pakailah ras didiskusikan terdahuluan bentuk-bentuk konkret si bahan kita, baik secara pribadi bagi berkelompok, bagaimana kita belajar gelah pintar menggunakan teknologi informasi ini. Agar apa?
agar bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ibas pengelolaan teknologi informasi Anda, gelah kita banci ngelola teknologi informasi alu pentar, bujur, adil, ras benar. Guna kemuliaan di bata. Teknologi informasi lah ia salah. Yang salah adalah diri manusia itu sendiri. Teknologi informasi ini bisa memudahkan setiap manusia untuk mempermudah. Ada nanti teman yang jauh bisa melihat dari Facebook, ketemu kembali, reunian. Ada teman SD yang dulu sudah lama bertahun-tahun tidak ketemu, tiba-tiba di Facebook muncul kembali, bertemu lagi. Itulah kemudahan teknologi informasi. Maka marilah sebagai kamkrina orang tua kami mambre, gelah kita pentar memakaikan segala teknologi informasi untuk kemuliaan di bata. Maka marilah belajar kita, karena belajar tidak henti-hentinya, sampai tua pun kita belajar. Tidak ada orang pintar tanpa melalui belajar. Belajar bukan harus langsung pintar, tetapi mempunyai tahap-tahapnya untuk bisa menjadi suatu pengetahuan orang, biar mengetahui bagaimana mempelajari suatu hal. Biarlah perenungan Pema Berita minggu ini dapat memberikan kamkrina orang tua kami mambre memakai setiap kehidupan dan belajar kita belah pentar dan memakai dan mengetahui manfaat dan tujuannya teknologi informasi ini untuk kemuliaan di bata. Amin. Mari ras kita toto kita. Bapa kami yang bertata dan berada di surga, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami harus belajar supaya kami bisa pintar Bapa untuk melakukan, untuk mengetahui bagaimana keadaan dan situasi di dalam kehidupan kami. Belajar bukan hanya di dalam buku, tapi belajar bisa di dalam kehidupan hari lepas hari. Kehidupan dari pengalaman itu pun belajar. Maka ajari kami Bapa untuk memakai teknologi informasi ini. Kami mengetahui tujuan dan manfaatnya teknologi informasi ini di dalam kehidupan kami. Terlebih teknologi informasi ini dapat kami pergunakan untuk menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk memakai teknologi informasi ini dengan baik, dengan bijak. Dan kami mengetahui bagaimana teknologi informasi ini digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami Bapa, karena kami manusia yang lemah, kami perlu belajar. Meskipun kami saat ini sudah bekerja, dimanapun kami beraktivitas kerdahin kami, tapi kami git belajar, belah kami pentar, make surah-surah Tuhan, ibas kegeluhan kami Bapa. Bujur Tuhan atas kesempatan hari ini, biar Tuhan memakai setiap firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami, terkhususnya kami mambre di GBKP Runggun Bandar Lampung ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat kami Bapak, berikan kami semangat meskipun hari ini virus corona masih mengintai kami. Biarlah virus corona ini tidak menjadi halangan kami untuk jauh daripada Tuhan, tetapi ini menjadi wadah kami menggunakan teknologi informasi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk memakai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Kristus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ajar aku, oh Tuhanku, make kata ras pedahlu, kue terpayo rasan tudu, ku ikutkan bas keluhku, sini ikut pedah di bata, datang mekerem makena, pedah kata tangkas krina, em jadi gelementar. Tata aku genduari, arah dalin si mahuni, lalap min kam putih mai, gelak aku ia pulih, sini ikut pedah di bata, datang mekerem bakena, pedah kata tangkas krina, em jadi gelementar. Kekelengan di bata, lar sibar seman bantang, anam dia papa kita, dalin jerat tuduh kena, sini ikut pedah di bata, datang mekerem bakena, pedah kata tangkas krina, em jadi gelementar. Galaksi teguh di bata, em si lembab kinukurna, man si nembaru surbana, hukum ajar kena bantah, sini ikut pedah di bata, datang mekerem bakena, pedah kata tangkas krina, em jadi gelementar. Mata ukur narebana, gelap peraten nasyangka, adik lutai kepkena, tentu malam kelateta,
akan mekerembah kenang pedah kata tangkas krina